Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah As-Sunnah wa Tatbiquha fit Tafsir, Al-Ustadz Dr. Haji Husnel Anwar Matondang MAG, kemudian Al-Ustadz Dr. Haji Asror Mabrur Faza MA. Adapun pembahasan saya adalah kedudukan riwayat Israiliyat, hikayat, mawazi, dan kisah di dalam kitab-kitab tafsir. Yang pertama adalah Israiliyat. Kata Israiliyat ini secara etimologi berasal dari kata Israel, ya, yang artinya adalah hamba Allah. Isra, hamba, il, Allah. Jadi Israel bermakna Abdullah, hamba Allah. Secara terminologi, Israiliyat adalah kisah-kisah yang diriwayatkan dari ahlul kitab, baik yang ada hubungannya dengan agama mereka maupun tidak. Jadi Israiliyat itu adalah periwayatan dari ahlul kitab yang mana terdapat dalam kitab-kitab tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang hukum, berkaitan tentang sains, berkaitan tentang muamalah dan sebagainya. Kemudian ada hikayat. Secara etimologi, hikayat ini berasal dari kata haka yahki hikayatan, yang berarti berbicara, menceritakan, mengikat, mengencangkan, dan menjadi kokoh. Jadi hikayat ini identik kepada cerita-cerita yang mengarah kepada fiksi ataupun fiktif, ya. Tidak ada kejelasan kebenarannya atau hoax seperti mitos, takhayul, legenda, dongeng, fabel, dan usturah dan sebagainya. Kemudian ada mawazi. Mawazi ini adalah berasal dari kata wazwah, yakni ekspedisi militer. Mawazi ini adalah cerita-cerita yang berkaitan tentang peperangan yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada kisah. Kisah ini adalah jamak dari jamaknya adalah qasas, yang berarti cerita maupun kisah. Kata qas itu artinya mengiringi atau berturut-turut, ya. Kemudian kisah ataupun jamaknya qasas secara terminologi adalah cerita-cerita maupun berita-berita mengenai suatu permasalahan dalam masa-masa yang saling berturut-turut. Jadi ada kronologis masanya ataupun waktunya. Contoh dari Israiliyat, hikayat, mawazi, dan kisah. Israiliyat sendiri itu terbagi tiga. Ada Israiliyat yang sesuai dengan syariat Islam, ada yang bertentangan dengan syariat Islam, dan ada yang didiamkan ataupun tawakuf. Atau secara singkatnya ada yang makbul, ada yang mardud, ada yang tawakuf. Contoh Israiliyat yang makbul ataupun yang diterima, yang sesuai dengan syariat Islam, seperti contohnya periwayatan penafsiran dari ahlul kitab yang mana dikatakan bahwasanya bumi pada hari kiamat Allah jadikan bagaikan segenggam roti. Ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Kemudian
contoh Israiliyat yang bertentangan dengan syariat Islam adalah sebagaimana periwayatan pada surah Shad ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasada thumma anab. Pada ayat ini diriwayatkan bahwasanya letak kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah terletak pada cincinnya. Jadi kalau cincinnya hilang, maka hilanglah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini Israiliyat yang bertentangan, karena tidak mungkin mukjizat itu bisa hilang, bisa dikalahkan oleh yang lainnya. Kemudian ada Israiliyat yang tawakuf atau didiamkan oleh syariat. Contohnya adalah kisah tentang seorang dari kalangan Bani Israel yang terbunuh. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh kaumnya untuk menyembelih sapi betina. Kemudian dari bagian anggota sapi betina itu dipukulkan kepada mayat yang terbunuh. Lalu mayat itu pun hidup kembali dan menceritakan bahwasanya yang membunuhnya adalah dari pihak keluarganya sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kemudian ada contoh hikayat. Hikayat ini adalah cerita fiktif. Contohnya seperti Hawa membujuk Nabi Adam alaihissalam. Perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki sebelah kiri. Kemudian pemuda Ashabul Kahfi yang ingin memberontak kepada raja dan sebagainya. Kemudian contoh maghazi adalah peristiwa peperangan Badar, Uhud, Hudaybiyah dan sebagainya. Kemudian kisah banyak ya, ada kisah-kisah para nabi, kisah-kisah umat-umat terdahulu, Sunanul Awwalin, kemudian Amba'ul Ghaibi, kemudian ada kisah-kisah orang yang diperselisihkan apakah dia seorang nabi ataupun hanya orang soleh. Kedudukan Israiliyat, hikayat, maghazi dan kisah di dalam kitab tafsir. Yang pertama adalah Israiliyat. Israiliyat ini kalau dia tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka dia boleh diterima dalam penafsiran Al-Quran. Kalau dia bertentangan, maka harus ditolak. Kalau dia tawakuf, kalau dia tidak diketahui apakah benar atau salahnya, maka sikap kita haruslah tawakuf. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kemudian hikayat dalam tafsir, karena hikayat ini cerita fiktif, maka haruslah ditolak. Kemudian maghazi ini penting ya untuk mengetahui bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW, terkhusus pada peperangan yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian kisah ini adalah cerita-cerita yang secara kebenarannya benar secara historis, fakta sejarah, dan benar secara ibrah, bisa diambil pelajaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ada lagi ayat, inna hadza lahuwal qasasul haqq, dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab.